Jadi kalau di kita nggak ada, karena kalau kita intinya kalau kita nikah mencari ibadah perhatianmu. Jadi yang kata, kamu asuh bajingan nonte ya, kan itu sabar. Iya sih. Gak mungkin langsung marah-marah. Iya betul sih. Kalau tanpa sebab ya. Ibarat jadi orang tua, buat cerminnya anak. Ya. Betul. Istrinya pakai bahasa kasar, pasti kamu belajar sabar. Cuma kamu yang gile, iya pakai bahasa kayak gitu kan ada anak-anak, kamu belajar sabar. Itu ngomong, itu oke, ngomong istri, ngomong anak. Awet dewi. Bisa ngomong orang tua, sama orang tuamu, itu ngomong kafe. Kita dalam proses masih belum dalam proses dewasa itu, dalam proses dewasa. Karena kalau udah nikah, kita baru proses jadi dewasa. Udah jadi dewasa, nah udah nikah itu mulai kita jadi papa. Sampai menemukan ini kayak gini itu sebelum nikah atau setelah nikah? Kayak gitu sama posisi nanti. Nah ya setelah nikah atau sebelum nikah? Ya udah. Oh setelah nikah. Aku stres kan, usaha bangkrut, terus orang tua meninggal. Aku suka ini sendiri, terus ada keluarganya. Gitu. Saya nggak pakai alat. Ya alat sih tadi. Oh. Aku sampai ini surga. Kan di alam ini kita hidup ini aja kita harus menikmati, ini surganya kita. Ya, betul. Di surga kan ada tiga surga alam. Ini kan surgamu kan kamu manfaatin. Surga kayangan. Surga kayangan. Kayangan itu kan surga kayak makhluk. Kayak apa? Surganya makhluk. Surgane makhluk. Makhluk cincinmu. Oh, surgane dewi soalnya ya makhluk ya. Surgane jin. Jin ya. Kenapa? Kok manusia sama jin harus berdampingan? Jadi ada levelnya. Jadi kalau ini kamu udah tenang kayak nanti penampilan di alam, kamu bisa membaca alam, kamu gak bisa nembus. Al-Quran ini isinya jin semua, sama siluman, surganya dia. Surganya. Terus naik lagi level surganya. Jadi kita ada 3 lapis, sebenarnya 7. Di bawah bumi sama itu ada. Ini yang kamu yang 3 di atas. Jadi kalau ini gerbang jin ini kalau udah bocor, nanti banyak siluman. Kayak filmnya apa? Wiro Sableng, oh Wiro Sakti. Sakti toh. Kira Wiro Sableng. Nah. Terus sholat wes. Bukannya alam jin itu pernah ngetok setelah itu ditutup setelah Nabi Sulaiman. Kita nggak usah bahas kitab ya. Nah, aku tanya. Ya. Tuhan pertama kali menciptakan apa dulu? Nur Muhammad. Nur Muhammad, betul. Terus waktu. Bukan. Ini apa? Nur Muhammad akhirnya menciptakan apa? Kehidupan. Kan dari pertama kan Tuhan menghidupkan Nur Muhammad. Habis Nur Muhammad menciptakan apa? Tapi banyak Tuhan menciptakan. Nur Muhammad menciptakan apa? Kehidupan. Adam dan Hawa. Kurang jauh curme kuwi. Iki ana iblis. Jadi kalau malaikat bisa memahami itu, jadi ini lagi. Jadi pertanyaannya itu, Tuhan menciptakan Nur Muhammad. Habis Nur Muhammad menciptakan apa? Alam semesta seisinya. Belum ada levelnya. Malaikat. Dari pertama semesta, terus menciptakan angin sama jin. Angin sama jin.
angin sama jin toh, kan jadi satu. Malaikat belum bi. Ya kan udah masuk itu. Oh, bareng. Iya. Jin, malaikat. Kita kalau bahasa itu kan biasanya kalau orang kan kalau bilang angin sama jin gitu. Angin sama jin. Nah, kamu mau kayak gitu, kamu sembuh bisa nggak? Bisa. Nah, saya kayak ini. Ya. Nah, terus tingginya kan paling seberapa kalau wujud asli? Tinggi sekali. Enggak. Kamu pengen tahu? Nih ada foto. Kamu bisa lihat kan? Kalau lihat bisa, tapi kalau lihat apa namanya sebenarnya secara dohid batin nggak bisa. Enggak, maksudnya secara kan batin kan enggak, maksudnya secara logika kok Ya mungkin bisa. kan kadang bisa nembus nih. Iya. Mungkin aku kalau sampean jak diskusi di 2017-18 mungkin saya lebih matang pembicaraan kayak gini. Soalnya setelah 5 tahun ini kan saya mencoba untuk menegakkan suatu hal yang orang anggap iya gitu. Ada wajah nggak? Cari pasti kalau bisa harus ya kelihatan. Angel mas, kamu dengar aku mas. Ada ibu banyak kalau yang simpel. Bang. Kan ada bentuk-bentuknya. Ini kan ada berapa jumlahnya? Nggak ngerti aku mas. Bentar, sing ketok ya. Sing kira siji saya kayak satu maut. Sing gampang ketok. Tapi mabuk ora sini. Bukan yang terapinding. Emang dibuang. Dibuang. Ini posisi nyamping. Yang paling kriki si dia. Jin itu kan bisa dia menjadi seberapapun ukurannya loh. Nah, kan aku udah bilang. Kamu selalu bilang itu kodam atau jin. Kamu udah tahu perbedaannya. Ya kodam ya jin. Beda. Nah, bedanya apa? Kodam itu bukan jin bro. Kodam itu ibaratnya. Udung ya, jin korin ya. Juga bukan penjaganya seorang itu bukan ya. Beda. Kodam itu kan ada karakter. Ini lain jin sama leluhur, kamu perbedaannya di mana? Leluhur udah beda cerita lagi. Enggak. Kalau kamu udah pernah ketemu, Enggak, belum pernah. Ya aku simpel lagi. Mungkin pengen ngomongin deh simpel. Aku coba bantu ya deh. Kamu takut nggak melihat kayak gitu? Aku nggak ngerti mas. Nggak takut. Ngerti. Dan aku juga nggak pernah. Enggak. Kalau seumpama dikasih tahu wujudnya, kamu takut apa? Aku nggak ngerti. Nggak takut ya? Nggak ngerti. Nggak takut kan pasti kamu punya tujuan. Nggak ada. Nggak ada tujuan. Ada. Ada kenapa sih? Ya udah, kamu ikut dengerin aja pak gitu udah. Nggak ada tujuan aku. Kalau saat ini dia nampak pun aku terus apa aku mesti kayak udah suatu hal pertanyaan kayak gitu. Iya sih. Cuma kalau bahasa kayak gitu kalau kamu nggak kuat, kalau diajak komunikasi juga berbahaya. Aku yakin kuat mas. Nggak beda Ki. Kalau kamu komunikasi sama itu efeknya dia malah ngikut. Ya memang kalau gitu ya ada. Tapi kalau kamu tahu, kamu cuekin, cukup tahu lain situ, ya udah kamu tinggal. Itu sih tak lakukan sih. Nah, cuman dia nggak bakal Narik respon. Tapi kalau kamu respon, dia juga tinggal ajak ngobrol. Aku malah ngindel terus. Iya, soalnya dia tahu kan, diperhatikan lagi. Jadi kenapa aku tanya gitu kalau kamu nggak takut? Jadi kamu sholatnya kan emang fokus sama ketua. Kalau saya kok
Kalau kamu nggak takut. kalau dilihatin, Mm-mm. jadi kamu sholat ya nggak bisa khusyuk. Mm. Tujuannya kan langsung ke Tuhan. Oh, maksudnya tujuan itu. Kirain tujuan ke ininya. Oh ya paham. Nah, kenapa aku saya bilang gitu? Ya. Sebelum khusyuk, dia yang menggoda. Mm-mm. Pasti ya, setiap orang pasti ada godaannya masing-masing. Nah, si muda kan masih jin itu kan. Ya, Tuh, betul. kamu biar Fokus kita hancur, dibawa ke alamnya dia. Nah, kalau kita nggak takut, kita fokusnya sama Tuhan, kerja sama Tuhan, gitu. Dia nggak berani. Iya sih, itu yang saya lakukan. Nah, jadi levelnya biar cepat. Cakra itu cepat buka satu persatu. Jadi nggak harus ke alamnya dia gitu kan. Kita langsung loncat ke alam. Ya, kamu tujuannya kan sama Tuhan. Ya betul. Kamu ngapain ke situ? Dia cuma tugasnya nggoda kita. Nah, cuman kalau orang masih sholat tapi takut mati, jadi dia sholatnya arahnya kemana? Berarti ya benar sih, kalau di Al-Quran juga ada itu waswasil khannas, was-was kan ada tuh. Jadi dia nggak fokus, bener sih. Jangan pertanyaan di situ. Iya. Kamu takut nggak melihat hal kayak gitu? Masih takut ya? Terus kamu sholat tujuannya kemana? Bener, Orang sholat kan masih takut sama dia. Iya. Namanya orang sholat nggak boleh takut sama dia. Betul. Jadi kalau kamu sholat nggak akan sama dia, tapi kamu bisa menuju Langsung ya. Itu sih. Kalau kamu masih takut ya itu sama aja kamu bohong. Jadi sholatmu ya cuma tercetok. Kamu nggak bisa nembus levelnya. Ya kamu berarti takutnya bukan karena Tuhan ya, bukan karena Jadi kamu nggak bisa formalitas ya. kamu nggak bisa khusyuk. Maksudnya apa nih? Orang kalau pasti kan pernah ngalamin nih, pasti mengkorok, merinding, Apa? mengkorok, merinding. Oh iya. Pas kamu wirid, Ya. wirid loh. Ya. Wirid itu kan kadang kalau udah mengkorok itu Ya. Sini ada ya terus. Nah, itu yang kamu kamu amalkan. Bosolawat, musaat, doa fatihah, kamu zikir itu. Dia satu bahasa itu la ilaha illallah. Itu ada artinya, ada pendamping. Ya. Satu persatu. Ya. Itu dia yang begitu. Habis itu ada lingkungan di sisimu, jin itu nggak tahu lah kuntilanak lah atau pocong lah atau apa lah. Nah pasti kalau dia udah mendengarkan bikin ada suara terus bikin wujud ke wajah asli dengan mengarut kamu. Terus kamu bilang itu kudaannya kita. Tapi sebagai kita sebagai manusia dan itu masih di alam kita boleh lah mukul biasa ya kan? Mukul loh. Dalam arti kan itu kan ini hak alam saya, kenapa kamu muncul di depan saya? Kan aku udah bilang, kan dia keciptaannya kan dari angin sama jin. Jadi satu. Angin di alam kita. Akhirnya dia ke bawah angin itu kan. Iya, dia kan masih di sini. Tapi posisinya kan masih bentuk angin. Nah tiba-tiba kan nggak tahu kan kita nasibnya kapan ya kan. Tiba-tiba dia muncul di depan kita, entah pingin ngajak selfie atau foto bareng, ngajak mancing dan lain sebagainya. Itu mah Kita bisa punya hak lah untuk cara gambarnya. Ngapain ganggu aku? aku pengen tahu nih, simpel ya. Kan Ya. aku dari CCTV, pas waktu aku di rumah sakit, aku main lah ke sana. Aku bilang, bro, CCTV kamu boleh lihat. Diliatin, bro, ini screenshot. Kenapa? Udah, aku pengen tahu. Kan saya tahu kan. Nah, ini kan CCTV. Ini wajah kan. Iya, Ya, wajah kan. ya. Ini gigi bertaring. Ini apa? Ini rambut tuh. Kepala ini, kepala tok nggak ada tubuhnya. Ini rambut. Kepala tok ini. Terus
di sini ada yang tadi yang dimasukin ke kotak semua. Ini paling cetok. Ini kan tanggal kemarin kan, tanggal 30 kan. Ya. Terus yang di sini ini ada nih. Nah. Dia nengok nih kepala separuh. Coba disamperin nggak ada, nggak kelihatan itu. Ya tergantung orangnya mas. Nah. Ini apa ini? Apa ya itu? Ya bentuk banget nih itu. Enggak, ini manusia apa-apa? Ya makhluk sih, masuk gaib. Jin lah. Manusia bro. Ya. Kenapa aku udah bilang? Kalau orang di punya kodam yang dimasukin ini, kamu harus paham itu jin atau kalau ini kan dia dimasukin jin. Ini orang makan bro, ini meja nih, kaos nih, lihat, ya kan orang makan kan? Jiji. Ini begini, ini kan badannya, ini tangannya, ini kan meja toh, ini tangannya, ini kan orang makan, cuman aura wajahnya jadinya kayak ini. Kalau aslinya wajah nggak kayak gitu, paham nggak? Aku paham, maksudnya cuman aku logika gambar ini aku belum. Nah, ini kan ada nih jamnya kan CCTV, ini kan screenshotan sih. Ini kan orang normal kan? Ya, normal wajahnya itu. ini kan normal. Nah, cuman ini wajahnya. Oh iya. Oh iya. Nah, kenapa? Aku udah bilang, kamu harus bisa membedain itu leluhur atau jin. Yang kodam kamu yang dimasukin itu apa? Tapi rata-rata yang kebanyakan yang dimasukin jin. Kenapa saya nggak mau bilang sama kodam ya kayak gitu? Saya nggak suka. Kenapa tuh? Rata-rata itu jin yang dimasukin. Iya, memang jin. Ya kodam, kena terus aneh istilah kodam apa? Menurut sampean. Nah, aku ora ngerti memang. Aku nggak ada. Enggak ada. Jin ya jin ini kan. Masa apa? Yang kamu dimasukin ini kan? Kita ngerti dewe rupanya. Ya. Asli kan? Ini nggak bohongan loh bro. Ya itu bentuk manusia. Ini kan manusia. Wajahnya. Jadi kalau ini kan. Oh ya, aku lagi gak nangkep. Nah, kenapa? Kalau kamu bilang ini tak masuk ini, kamu bilang nggak mau. Dampaknya di mana? Di usia bro. Kalau kamu bisa mengendalikan nggak apa-apa. Kalau menang Batman, gue dikendalikan malam ini mau. Secara nggak sadar. Ya. Efeknya di situ. Kenapa aku selalu mengatakan kodam nggak mau? Saya tidak bisa pakai alam. Saya sama Tuhan. Udah gitu, ibarat beras kotor ya. Habis dipakai buat minum kopi kan kotor kan. Kalau cek kodam di TikTok aku itu mah bohongan hiburan aja. Ini Ini kodamnya Teletubbies, ini kodamnya kapal kero, ekskavator. Iya, ada lihat. Jauh geser. di sini. Ini dicarung. Dia ini dikasih tanah gula. Dicek. Kayak tahu. Terus sampai ngandatangi bukain di situ, ana kayak ngono tanah. Ya aku udah bilang, ini makhluknya sama di sampingmu itu total semuanya ada 8 nih yang ada 8 atau 9. Tapi kalau terus sama yang di atas sama bawah itu jadi 9. Ini gini di tempat ini. Di rumahnya siapa? Enggak, rumah makan. Rumah makan siapa? Temen. Oh, Warteg. kayak disalahi orang gitu ya. Sekali bisa sebelah sebelah sing kene enggak ada sing sana. Kira mau makan di mana emang? Ngaca. Baca. Terus berhenti. Sebelum masjid aku. Sebelum masjid Agung dari luar atau dari dalam? Dari sono tahu sebelum SM nganan. Oh nganan terus? Paling jalan
Berarti nganan itu kiri jalan atau kanan jalan? Kanan jalan kalau dari situ. Oh kanan jalan. Bu Dewi. Malah Bu Dewi. Partai Bu Dewi. Kan cabainya banyak loh. Kenal sama saya. Ya akhirnya yang itu bukan saya gitu. Tetap saya minta tolong teman. Saya kan punya istri sama anak, masih kecil-kecil. Saya Ya tanggung jawabnya jangka panjangnya atau gimana Mas? Nah, pengalaman saya nih, saya pernah kecimpung di situ. Maksudnya pesugihan. Oke. Tangannya ngeri. Kamu tak ketemu. Salam. Posisi duwe anak bojo sing. Wes. Anak kedua yang masih kecil. Anak lagi di cimbung di dunia laiku, aku pengen musik ya. Tak mau dengar omongan orang, saya harus membuktikan sendiri. Saya kan prinsipnya gitu. Ya. Saya buktikan. Terus saya menjalani di situ. Salah satunya Nyawa lah. ya iku pasti maksudnya sing resiko terburuk sing enggak selain nyawa, resiko mareke duwe apes. Ya rano. Mungkin dibongong langsung kawannya ngomong. Enggak, maksudnya kan biasanya kan ini saya sebagai Beda sama kayak manusia gitu. apa? Beda sama kayak manusia. Enggak gini loh maksudku. Sing lakoni ini sampean. Sampean kuat. Anak bojo sing kenal ngono lho maksudku. Iya, itu pasti. Dalam artian enggak sampai dia meninggal. Barangkali jika loro sih apa sih Kalau itu beda gitu. Beda. Emang kan prosesnya emang gitu loro. Itu pasti. Iya, maksudku ngono. Kan media kan itu kan pasti ada yang gitu kalau nggak tahu langsung kita kan nggak tahu kan. Ya. Tapi di kondisi kayak ngono, itu meninggal sengaja atau meninggal memang karena tulisan takdir menurut saya. Itu kan kayak gitu kan kesalahan dari sini. Kalau gampangannya kan nyawai cek jantung kan, belum balik. Ya belum wanci dengan usia. Wanci usia nih, usia 50 nih, umpama usianya 50. Ternyata dia tinggal di usia 20 ya. atau 25. Dia jadi antara buat tumbal. Buat proyek ekskavator, forklift, loader, tongki, kren, dan Ini kan buat tumbal, enggak usah bilang kekayaan apa. Buat kekayaan lah. Ya. Gitu. Nanti di 25 ini sisa kan 50 sisa 25 kan 25 tahun itu dia kerja di sana di Alphard. Dia kerja di situ. Dia bukan kerja di alam nyata tapi dia kerja di alam goib. Ya. Di alam goib. Mau itu menghidupi dirinya juga kayak di alam nyata. Ya enggak. Abdinya di budak. Iya dari Buddha. Jadi aku nih. Nah, sebentar, amit-amit ya. Ya. Itu sampai lah. Alhamdulillah. Masalah yang ngomong aku masih. Sampean itu contohnya aja sampean dhewe contohnya. Misalnya aku ngono. Kan aku naruh nih. Sampai jebret. Ada yang ngambil nih. Tapi kan saya udah niat. Oke. Cari apa? Oke. Tumbal kan. Udah sampai data. Sampai diambil orang nih. Itu nanti data kita jadi tumbal. Gitu. Kan korbannya kan di usia berapa nggak tahu. Walaupun kamu nggak tahu siapa yang ngambil. Tapi kan aku tujuannya kan aku modal. Oh, jadi kita itu naruh umpan gitu ya. Kayak yang orang kecelakaan di jalan, kayak itu kan kita kan yang ngambil terus kalau nggak saya nanam di jalan kayak gitu, kan otomatis saya sendiri. Karena aku bukan, aku nggak seberapa. Aku topet bisa di sini. Mungkin aku nanam barang sih.
Sare karo wong tak tulis jenenge tak kai raja bukan dialah. Cepet ke lawang. Jaga ning respur. Ya. Nakal ya aku ya. Sobat tapi aku. Iya itu nggak bagus. Lah wis kadonge wijen. Tapi kita belajar itu kan dari kesalahan. Iya, itu maksudku. Ya. Cuma kan manfaat kayak gitu dari bahasa ucapan kita yang dia mungkin berhari-hari. Iya. Kayak tadi ditanya, itu nanti gimana yuk? Boleh nggak nih closing nggak? Closing pak saya. Nah itu udah bilang gitu. Jadi apa yang kita ucapkan gitu biar doa. Jadi semua itu harus ada ucapannya kita harus jalan. Iya sih. Yang positif kayak nanti nggak gini, wah pasti positif. Closing kalau kamu masih Aku. ragu-ragu, bimbang terus, hasilnya sana pun sama. Kalau kamu yakin, ya yakin. Apa yang kamu ucapkan doa. Aku nggak pernah kayak gitu. Aku closing kapan, Mas? Nggak ngerti ya. Wah itu kan dari kita terjun dari komunikasi gitu kan kelihatan. Tapi ya kalau si kemarin yang itu ya di Buja itu Mbak Naila cerita itu. Cerita dulu ya. Enggak ceritakan banyak Abi. Gimana Pak? Gimana Nay? Terus ya aman Pak ini. Lah kok kamu kalau ketemu ke dia itu gimana? Dari temanku terus ketemu ini. Jadi kan otomatis kan akhirnya kan rapat kemana-mana atau enggak. Terus gimana tuh komunikasi sama Pak Arif Pak Arif siapa? Pak Arif. Iya Pak. Cuman aku jadi takut. Ya, kenapa kan otomatis kan dia mulai buka bicara. Kenapa? Penasaran sama kita kan. Terus gue ngomong kan. Ya udah cerita nggak apa-apa. Ini di sini tanggung jawab siapa nanti kamu kayak gitu. Iya toh. Terus? Ya, terus cerita apa adanya kayak gitu. Ya, tapi cuman kayak gitu daripada dipendem sendiri soalnya tahu Mas sampean tok iki. Oh dia tahu tanggung jawab sampean tok. Kayak gitu loh. Iya, aku nggak masalah. Terus. Bukan masalah itu, masalah soal itu masalah yang lain. Ini soal masalah nganu nih personal nih sama perusahaan kayak gitu. Itu udah masalah intern, bukan masalah apa namanya satu hal yang lain itu. Tapi perusahaan itu kenapa-napa entah ini ya zaman sekarang lah pencabulan, penculikan, perkosaan dan saya sebagai laki-laki lo ya. Terus enggak, maksudnya dia ceritanya gimana? Aku penasaran cara penyampaian. Sama, kurang lebih sama peristiwa yang ada itu. Iya. Sama. Ya sampai nih tuh yang ngapain takut. Aku pengen ngerti. Enggak usah tahu. Sama podo sesuai yang ditanyakan. Sesuai yang sampean alami ngono. Jadi ya koyo ngono, dia wong di ngene iki ono ning kantor ngono. Ngombe. Ini ceritanya ini Ki. Ya, Soal awal ya. Ya versi sampean. Soal awal. Saya ketemu aku dari perjalanan nih. Memang minta tolong beliau di telepon speaker aja aku pengen tahu suaranya. Plus speaker itu. Di mobil lah. Meng tanya nama PT-nya apa? Terus nanti ketemu sama beliau namanya siapa? PT atau CV namanya. Kita ketemu di mana? Kan saya itu dia sekitar bahasa bulat. Awal buka bicaranya dia gimana? Oh itu punya teman saya. Nama PT-nya atau itu saya lupa nggak lupa saya lupa namanya PT-nya. Nah perjalanan itu kan akhirnya putus lah komunikasi, udah matiin, kan udah nama PT-nya nggak tahu, terus yang dituju namanya siapa, nomornya nggak dikasih kan. Nah itu soal pertama. Terus perjalanan baru sampai di Mangkang dia telepon, dia bilang katanya si Naila ini manggil saya cintaku. Masuk. Si cinta si Naila. Nah, namanya tak cerita, naik pira cerita. Bentar toh, kok ngurut ke? Nah iya, maksudnya kan diurut ke, tapi cuman aku tak kayak sedikit-sedikit, terus. Nah, tahu, dia
bilang gimana Mep, dia panggil saya gitu, kamu biarin aja nggak saya tanggapin, diem aja. Ya nih udah yang Mep mana saya nggak tahu jalan bilang gitu aja. Mending diserok aja. Serok lah, wes. Ketemu lah nih macet. Ketemu. Ya. Udah ketemu. Mana lo Mep? Lain di sebelah mana? Lihat kan lah mobilnya kan Fortuner sih. Cuman aku biasa lah mobil. Biasa. Dengan berat ngomongan wis digorosokan. Biasa yo. Santai yo. Itu Fortuner manggowo turbo Civic kok nganu Civic turbo apa nggowo. Beda ya Civic. Ferrari apa bodo amat. Terus kan masuklah ke masjid di tempat parkir nanya Mei kalau orang dia kan aku bilang sama kalau dia ikhlas membantu kamu pasti ketemuan di tempatnya. Kalau tujuannya baik. Kalau dia perjanjian ketemuan di sini dia mangkirin mobil pakai mobil satu betul deket Logika ya betul. ya. Nalurin Dia tahu kamu sama mekanik ya posisi memang kamu kamu sama mekaniknya iya sama Mas Yudi gini udah berantem kamu jangan bilang saya mekanik kamu bilang gitu. Bilang aja yang punya perusahaan Temen aja teman. Nah sama ibu jalan lah perjalanan ibu aku ditanyain masnya mana masih ini gitu lah. Mas saya diem tak cuekin. Bang kalau dari hawa nafsunya dia emang pengen Naila. Biasa-biasa nih. Bukan dari bahasa, dari awalnya dia pengen. Pengen lah, aku mau diem, mau nggak cerita sama Naila, diem aja. Terus tekan lah. Cuca. Di posisinya itu yang dituju itu kan sampai sekarang aku ditanyain Mas kamu foto nggak main kamu turun sendiri orang sini banyak orang kok kalau ada apa-apa ya telepon aja beneran kan nggak turun teman saya enggak kenapa oh nanti kamu tahu sendiri ya gituin biarlah turun akhirnya masuk aku sekosor iki aku melu mlebu ning jero malah ora balik-balik Loh. iya toh bisa lah Apa tuh? pasti kan boleh dia nyaman boleh lenone semakin itu malah misalkan naik lah Oh gitu, bisa jadi. nah, kalau saya nunggu di mobil kan cuma sak perlunya langsung itu pulang kan mulailah perjalanan aku biasa lah udah prospek Naila wah saya punya mobil S8 jual beli mobil Enggak, ini posisinya pas satu mobil. Ya kan satu mobil kalau di sebelahku kok Enggak ketemu nih kali umum. sama kali mau beli deh dipakai masjid terus sama masjid perjalanan ke Bogor Ya. Harus nangkap logikanya. Perjalanan turun deh cerita lah masa harta terus jabatan DN so ibu Yalah, biasa. langsung gue speak Mbak Vivi dan hatinya Mbak Vivi lepek ngomong kayak ngomong gue cuman tak cuekin mah wah ini mah cuma Nah dia itu cerita sama kamu atau cerita sama Mbak Naila? di ngomong sakarepet dhewe kan kok ngono kan wis halusinasi nih kan di omongannya lah. Sebabnya kan dia dikendalikan sing mau barang sing dienggo coba sapu tole langsung ditempel kene batuk. Iya jadi si Pak iku kan halune kan saya. Lha balik ya dong, Pak. Ini nopo Pak? Waras ora oke ya? Nah, aku cuma diem aja. Kan aku anggo jeber kan. Jadi mengganggu biarin lah, nggak usah sampai muka aku kelihatan kan. Aku cuek lah di jalan. Nah, aku tak apa aku. Enggak, aku itu biar buat Pelajaran gitu ya. Jadi nggak segampang itu. Betul sih. Nah, baru itu kan
Mas ini tengah masjid. Kan perjalanan arah balik. Ceritanya ini tak pancing. Nih, ini baru jam segini. Ini kamu mau kemana? Ini pulang apa langsung mau jalan kemana? Kan aku gitu. Perjalanan pulang nih. Kan perjalanan pulang toh. Kan aku tanya ini mau kemana? Mau pulang atau mau kemana? Nah, karena buka omongan bisa. Oh iya. Ada jadwal nggak? Aku kan gitu. Udah jadwal. Jadwal nggak? Ada. Karena gitu nggak ada. Kalau nggak ada yuk jalan. Kalau berkenan jalan main ke pantai yuk. Mau. Iya. Ke pantai mas ngapain? Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada waktu. Aku mau cerita aja ya. Tadi kamu di dalam ngapain aja? Gitu. Terus itu mesti di jalan. Si perjalanan yang bareng Soko Kaliwungu kan, isi daerah di Kaliwungu. Nah, terus kamu disentuh apanya? Bukan bilang gitu. Jidat saya mas, dipukul gini. Kan aku kan kayak sana po. Ya paham. Aku kayak sana po. Maksudnya apa? Kan dia yang pertama takut sih. Iya. Mas orangnya gimana? Nah kamu kena pelet ya kan ngomong-ngomong. Oh terus secara guyonan ngono guys terus tergamblang. Aku langsung ngono. Maksudnya kita mas malah medeni. Aku kan dia ngomong-ngomong kan. Kok iso mas iso lah ngono. Wih kena pelet. Berarti parit. Maksudnya kita mas ngono. Aku langsung tadi jidatnya disentuh enggak? Iya mas disentuh ngono. Posisi di dalam tahu-tahu batuk dari belakang jidatku diginiin langsung no. Oh gitu. Terus yang minum ini di sebelah ini ceritanya gimana kan ngono kan? Kan ada botol nih minuman Apa itu? warna lah, terus kayak sing berwarna lah. Yang dia punya aku masih segel, punyanya dia udah nggak segel, tapi dikasihkan ke cewek sendiri di posisi di sana. Ya kan? Kantornya lah. Posisi masih di kantor kan? Ya. Pas balik aku media ini oke gak cuma ini ya media iki Mas 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 bener mas. Aku posisi di dalam tapi botolnya iki wis segelan mas. Yo, rasa gelan iya lah, rasa gelan dan aku ngomong sebahasa putra asuk nggak kira apa-apa aku yang ini ngono ya semakin panik kan semakin panik wedi iyalah psikologi mas terus terus piye mas terus piye mau aku cuma nawake main ke pantai yo mau apa ngono saya nggak maksa lo kalau nggak mau ya udah ke pantai ngapain mas kan gituin buang peletmu lah kalau nggak mau ya udah aku pulang aja ngapain ngurusin kamu yang penting saya udah ngingetin aku semua aku langsung tegas ngomong ya terserah penting aku udah nyampein kalau kamu percaya nggak percaya terserah yang penting kalau tidur di kos kebayang wajahnya Pak Arif terserah kamu loh itu hakmu kok bukan hak saya aku cuma ngingetin kalau kamu suka sama Pak Arif ya silakan aku kan ngono kalau di mobil cuma lulus ngomong kan lah ya ngomong kan lah suka ya suka apa nah akhirnya kan jalan lah ke pantai itu terus ke pantai ngapain deh ya atus enggak lah tanya orang ini rau ya bundu waduh dia cerita mana pas bundu itu dia cerita gimana ora cerita apa-apa kon suruh Mas Wudu tok wis ngono ya cerita apa-apa tapi sampe kan sing paham dia yang ngerasain tanya yang ngerasain sendiri kalau saya cerita kan kira ngarang yang menjalani dia langsung yang nah aku ngerti aku tanya oh iya siapa tahu orang ini oke saya takkan nih saya takkan ingatkan ya Mbak Vi ya ngetanyakan nganu yang dirasain dia pas waktu mau ngunduh terus setelah ngunduh terus itu
gimana, mau efeknya gimana, dia yang tahu. Oh, iya. Ya kalau saya mah kalau itu nggak mau cerita. Kalau nyarang bisa. Salah tekonan sih. Cuma itu katanya kebayang-kebayang wajah Iya. baru kan langsung tulis di situ. Aku bilang nggak boleh dibilas lo, keluar dari sini sampai iku baru dibilas apa mandi dulu. Aku bilang mandi besar. Nah, Anak yang ngomong, Mas aku kan gak tahu berhubungan ini ya Mas. Aduh, waduh ngomongnya ini, walaupun kamu nggak berhubungan, kita kena air kencing pun kan ya aku tau bro. iya. Najis lah. Najis kan. Apalagi kita nggak tahu di tanah habis kena apa kan kita yang nggak tahu kan. Tak bilangin suruh mandi dulu, malah salahnya Mas aku gak tahu berhubungan kok mandi kuwi. Aduh, iki mumpet lagi Terlalu jauh gitu. iki kerudungan iki opo ya ngono. Maaf loh Mbak Wifi. Agak pusing. Namanya kita kan nggak tahu, kita ngecek tanah aja habis dikencingin orang kita nggak tahu. Iya. Namanya kalau kita lagi niatin bersihin buat sebasial kan kita harus mandi kan. Iya. Mandi dulu kan Iya, membuat mandi besar lah. mandi besar kan. Kan enak mau mandi besar kok niatnya apa kembali lagi sama Tuhan kan. Niat ngersihin. Enak. Malah Mas aku ora tau berhubungan kok mandi ngono lah aku nduma bathok tau. Aduh. Ngono. Sebenarnya orang juga butuh pembimbingnya. Dia tuh sebenarnya bingung gitu. Bebannya banyak dia. Beban apa? Beban hidup. Beban hidup kan. Itu bebannya dia sing gawe DNDW kok. Salah-salah DNDW kok. Kenapa? Ya namanya kalau orang sampai bisa cerai terus anak masih kecil kayak gitu kena mental Mbak. Anaknya? Ya bukan ya buat nih anak ini kena mental potongan. Ceritanya itu kok bisa cerai karena yang salah suaminya apa gimana? Ya waktu itu kan aku nggak mau tanya kan masalah pribadinya dia. Cuma saya nggak sampai tanya sampai detail gitu kan saya nggak enak mas saya kan kalau dia cerita sendiri beda. Iya. Aku bilang, Meng, kamu butuh buat bersandar. Butuh apa? Bersandar ini mau Tembok. bersandar ini sendenan neng sopo kan buat ngekelas ke ngenang ke hati di pikiran nih. Tak tanyain, lah kamu dekat sama siapa? Orang tua bapak atau ibu? Kalau bilang gitu. Salah satu buat bersandar. Kamu cerita sama orang tua, biar ada yang bantu kamu. Kamu dekat sama siapa? Oh daripada kayak nangis sabar. Oh iya dia nangis kan? Nangis. Ya mbak. Orang kalau punya anak kecil ditinggal kan pasti. Khawatir. Ya bukan masalah khawatir. Itu mbak. Ibaratnya orang habis lahiran, itu namanya baby blues. Tiba-tiba ki mulah malih, katreno sing omah kamu, tergantung sing bojone sing lanang mau ki iso ngomong enggak. Kan ada kan bayi tahu-tahu dibunuh, dibanting sama ibunya kan. Kayak gitu kan baby blues kan kayak gitu, tergantung lakinya posisi layani. Orang kalau habis lahiran kan udah gembol 9 bulan, terus lahir ketawane Allah, terus lahir sing nyusui sing ngomong iku, tapi sing lakiin gak ngerti apa-apa, sini gawe budrot, pas kamu ngerti baby blues-e kumat, bisa mateni bayi ini, secara nggak sadar. Jadi emang istri hamil sampai lahiran sampai iku sing laki sing ngomong mbak. Kerandok gowo melu emosi betul. Nah aku tanya Naila, anak masih umur berapa? 1,5. Jadi kamu
posisi itu jadi blues awal bilang gitu. Habis lahiran jadi ya gitu, jadi lakimu yang nggak bisa ngontrol, Iya. nggak bisa ngomong kamu, nah, gitu iya. Iya. Ya aku simpel lah ngono tok kalau aku suami wae ngono kan. Siap, aja pengalaman juga sih. Ya Nah, terus aku kan nggak bisa ngobrol bang. terus kan aku ini posisi kemarin kan. Kayak gini meh, ibu enak loh meh, mobilnya oke, terus ngiklinge Ke terus. terus di Sumatera Pelo, ganteng loh meh. Terus. Nggak suci ya. Mewek. Merengek. Tapi kan langsung aku bilang, Mei kalau kamu belajar coba typing dulu, dipahami. Apa typing? Typing. Kontak, Oh, kontak. kontak linknya harus dipahami dulu. Dipahami dulu, dipastikan terus posisinya di mana, terus nama gini kata kalau oke baru di prospek samperin, aku bilang gitu. Uca utama kor apa sih ya? Oke, cocok. Siap mas. Gue takut, gue pas Rasanya piye ngono ya? pas gue ngunduh karo iku rasanya piye. Sing saiki karo sing sedurunge piye rasane piye. Dek ngrasake aku ora ngrasake, Bro. Iya sih. Mas, mobil katanya. Menuji. Oke. Karo ne artek aku Mbak, ne artek kan. Oke. Mes bakal tul. Siap. Thanks mas, ilmunya mas. Keren iki mahal iki. Kira ana sing duwe kecuali sapa telepon. Tak kira HP ku HP. Gitu guys.